Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman di mata kuliah Akuntansi Syariah. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas sekilas tentang laporan keuangan entitas syariah. Oke. Nah, sebenarnya apa sih laporan keuangan di entitas syariah yang membedakan dengan di laporan keuangan konvensional? Nanti akan kita bahas apa saja, kemudian awal berkembangnya ini apa saja sih. Jadi perkembangan akuntansi syariah di Indonesia ini mulai muncul sebenarnya. Kita nggak bisa membahas mengenai bank syariah di Indonesia awal, tapi berkaitan secara langsung dengan kemunculan bank-bank syariah di Indonesia dan juga BMT maupun lembaga atau entitas syariah di Indonesia. Jadi ada pembagian periode mengenai akuntansi syariah di Indonesia, yaitu yang pertama periode sebelum tahun 2002. Nah, kemudian yang kedua periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 dan juga periode setelah 2008 sampai dengan saat ini. Jadi yang pertama nih, periode sebelum tahun 2002. Nah, itu sudah muncul ada Bank Muamalat Indonesia pada waktu itu. Kemudian apa sih standar atau regulasi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangannya maupun transaksi-transaksi syariah di bank tersebut? Maka pada saat itu masih menggunakan PSAK 31 tentang perbankan syariah. Nah, kemudian kenapa kok tiba-tiba beralih dan muncul PSAK 59? Karena waktu itu PSAK 31 tentang perbankan syariah ini belum bisa mewadahi sepenuhnya mengenai penyajian, pengukuran tentang simpanan atau kredit misalkan seperti itu. Kemudian dilanjutkanlah di periode tahun 2002 sampai dengan periode tahun 2007 ini sudah disahkan tanggal 1 Mei tahun 2002 PSAK 59 terkait dengan perbankan syariah. Nah, ini mulai terukur dan penyajiannya pun relatif lebih bagus. Dan efektifnya ini mulai dari 1 Januari 2003. Nah, ini mulai terstruktur dan mulai rapi. Dan dilanjutkan di periode setelah tahun 2008 sampai dengan sekarang. Periode tahun 2008 sampai dengan sekarang ini sudah muncul ada yang namanya PSAK 101 sampai dengan 112. Jadi teman-teman tidak usah kebingungan mengenai PSAK ini. Oke, tidak usah kebingungan mengenai PSAK karena PSAK ini ada beberapa macam standar akuntansi keuangan yang berlaku umum, kemudian SAK EMKM, SAK ETAP, dan juga SAK Syariah yang sekarang SAK ETAP akan digantikan efektif mulai 2025 menjadi entitas privat. Nah, PSAK ini ada mulai PSAK Syariah ini mulai PSAK 59 sampai dengan 112. Oke, kita abaikan. Kemudian kita lanjut sampai dengan PSAK 112, di mana PSAK 101 ini terkait dengan penyajian laporan keuangan syariah. Oke, nah bangun prinsip akuntan syariah. Jadi landasannya adalah ada KDPP LKS, kemudian landasan syariahnya ini ada fatwa syariah, Quran dan juga hadis. Nah, asumsi dasar dari laporan keuangan syariah sama. Ada keberlangsungan usaha atau going concern-nya, bagaimana perusahaan itu atau entitas tersebut berjalan dengan konsisten sampai nanti dan seterusnya. Kemudian accrual basis jadi dicatat berdasarkan saat transaksi itu terjadi. Nah, di sini juga ada asas atau paradigma transaksi syariah. Jadi yang membedakan salah satunya dengan akuntansi konvensional, ini yang akan kita bahas adalah ada prinsip atau asas paradigma ukhuwah atau persaudaraan. Kemudian ada keadilan. Nah, keadilan ini juga relatif lebih sama dengan konvensional, yang mana apa bersikap netral atau apa yang
akan kita sajikan di laporan keuangan itu merupakan sesuai dengan keasliannya atau objektivitasnya. Kemudian ada kemaslahatan, artinya laporan keuangan atau proses pencatatan transaksi tersebut berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat bagi seluruh stakeholder. Kemudian ada keseimbangan atau tawazun, dan juga yang terakhir ada syumuliyah atau universal. Artinya ini bisa digambarkan kalau misalkan kita umat muslim kemudian bekerja sama membuat syirkah atau musyarakah dengan non-muslim misalkan. Hal-hal semacam itu diperbolehkan, tapi kita lihat lagi bagaimana proses usahanya, kemudian usaha yang dijalankan apa. Itu artinya paradigma ini yang menjadi dasar untuk kita mencatat dan juga menyajikan laporan keuangan syariah. Oke, nah ini akun-akun transaksi syariah. Jadi sebenarnya semuanya relatif sama. Patokan kita, logika berpikir, cara berpikir kita mengenai akuntansi sama. Ada aset, kemudian likuiditas dan juga ekuitas. Persamaan akuntansinya juga sama. Logika yang kita letakkan dasarnya sama. Tapi kita menyesuaikan dengan transaksinya masing-masing. Seperti yang kita pelajari. Perusahaan jasa agak sedikit berbeda dengan perusahaan dagang, agak sedikit berbeda dengan perusahaan manufaktur, dan seterusnya. Begitu juga dengan laporan keuangan atau lembaga syariah. Jadi ada yang perlu kita sesuaikan. Misalkan di sini sama, ada yang namanya di aset tetap. Ini ada piutang. Piutang nanti dalam hal jual beli ada akad murabahah salam dan juga istisna. Kemudian ada aset ijaroh atau ujroh, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan juga ada proses investasi seperti halnya bagi hasil. Di sini ada mudharabah dan juga musyarakah. Ini masuk ke kolom aset. Kemudian ada yang namanya liabilitas. Bentuk liabilitas nanti apa? Salah satunya adalah wadiah. Dan yang menjadi sedikit berbeda ini adalah dana syirkah, ada dana syirkah temporer. Namanya dana syirkah temporer. Nah, atau biasanya disebut atau disingkatnya DST misalkan. Nah, dana syirkah temporer ini posisinya di mana? Posisinya adalah kalau menurut saya hampir sama seperti liabilitas. Artinya dana yang dikelola dan nantinya akan dikembalikan lagi kepada sohibul mal atau pemilik dana. Jadi sifatnya nanti seperti sebuah kewajiban. Makanya muncul di kolom kredit dan juga ekuitas sama seperti biasanya. Laporan keuangan konvensional dan juga laporan keuangan syariah. Kalau di laporan konven, kita pernah lihat atau biasanya kita menyajikan 5 hal. Neraca atau posisi keuangan, kemudian laba rugi, arus kas, PE atau perubahan ekuitas, dan juga CALK. Hanya 5 saja. Tapi di laporan keuangan syariah, ini kita menyesuaikan dengan entitasnya, entitas syariahnya. Yang pertama, jelas sama. Posisi keuangan atau neraca ada, laba rugi ada, arus kas ada, PE atau perubahan ekuitas ada. Nah, yang membedakan ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Kenapa? Karena bisa jadi entitas tersebut juga sebagai pengelola dana zakat atau penyalur mendistribusi dana zakat. Sehingga muncul laporan pertanggungjawaban untuk bagaimana sumber atau penggunaan dana zakatnya tersebut harus dipertanggungjawabkan. Kemudian laporan atau sumber dan penggunaan dana kebajikan. Nah, dana kebajikan ini apa? Pendapatan dari atau dana yang didapat dari hal-hal yang dirasa atau dikategorikan non halal. Kemudian laporan khusus yang mencerminkan kegiatan entitas syariah tertentu. Misal entitas atau lembaga wakaf, zakat, sodako, atau entitas asuransi syariah misalkan, nanti berbeda. Tapi ini adalah laporan inti yang ada di laporan keuangan syariah. Dan yang terakhir adalah CALK. Nah, ini salah satu contoh laporan posisi keuangan seperti yang tadi kita bahas. Di sini ada aset, kemudian muncul ada piutang murabahah, istisna, ijaroh, dan juga sebagainya. Dan yang menjadi pembeda adalah di sini ada subakun atau akun dana syirkah temporer. Dana syirkah temporernya dari mana? Dari mudharabah, dan juga ada dari musyarakah juga. Ini menyesuaikan dengan transaksinya. Maka
Di sini biasanya kita hanya menaruh atau total jumlah liabilitas dan ekuitas, maka di laporan keuangan syariah harus ditambahkan karena ada dana syirka temporer di sini. Oke. Kemudian kita lihat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, ini ada biasanya membedakan. Ada pendapatan dari jual beli. Jual beli murabahah, salam dan juga istisna. Kemudian ada pendapatan dari sewa, sewa dari ijarah. Terus ada dari bagi hasil, mudharabah dan juga musyarakah. Oke. Nah, ini ada tugas kelas. Jadi harus dikerjakan di jam perkuliahan dan dikumpulkan di akhir jam perkuliahan. Jadi silakan ini ditulis tangan, kemudian dikumpulkan dalam bentuk PDF. Terus yang pertama nih, jelaskan mengapa entitas syariah wajib menyusun laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Oke. Kemudian yang kedua, setiap mahasiswa atau peserta mata kuliah akuntansi syariah mencari satu laporan keuangan dan analisis perbedaan laporan keuangan entitas tersebut dengan lembaga keuangan konven. Jadi kalau misalkan perusahaan asuransi syariah, apa perbedaan laporan keuangan tersebut dengan laporan perusahaan asuransi konvensional? Bagi NIM ganjil, ini mencari laporan keuangan bank syariah. Kalau bagi NIM genap, ini laporan keuangan asuransi syariah. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya rasa bisa dicukupkan. Selamat belajar dan sisa beberapa jam yang akan datang, silakan mengerjakan tersebut. Oke, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.